Oke, Oh, thank Umi, you. Umi Wia, Ya, kita langsung aja nih dengan ya. pembahasan tentang teater dan puisi. Dengar-dengar nih katanya teater bintang ingin melakukan sebuah acara ini. Jadi kegiatan Teater Bintang tuh setelah perekrutan anggota baru, jadi kita mau buat pementasan tunggal sebenarnya. Cuman karena masa pandemik seperti ini, belum bisa kita lakukan untuk kapasitas yang lebih besar. Insya Allah akan ada semacam gladi dulu lah untuk menjelang pementasan itu. Mudah-mudahan tidak ada halangan di Januari 2021. Dan besok adalah kegiatan simulasinya. Dan ini ditonton untuk orang-orang khusus, terutama untuk keluarga para pemeran aktor aktris si pemeran tersebut. Judul pementasannya adalah Asmara Ramasinta. Dari judulnya ini kayaknya menarik banget. Ini kenapa mengambil judul Asmara Panah Cinta? Asmara apa tadi, Umi? Rama dan Sinta. Oh, Ramadan Cinta. Kenapa mengambil temanya itu, judulnya? Jadi kan kegiatan ini diambil dari Kitab Ramayana. Nah, di Kitab Ramayana itu ada bab yang merupakan percintaan Rama dan Sinta, yang sering banget sebenarnya orang-orang udah menceritakan atau bahkan tahu. Cuman bedanya adalah kita membuat itu dalam versi Melayu pesisir, kita Melayu di Asahan lah khususnya. Jadi kalau Ramayana itu kan kitabnya Jawa ya. Jadi untuk teater bintang sendiri membuatnya dalam bentuk Melayu Asahan. Jadi karena kalau udah Melayu Asahan bahasanya itu kan mungkin jadi lucu ya kedengarannya. Jadi akhirnya kita berkeputusan untuk drama ini atau teater ini dijadikan komedi gitu. Jadi itu memang diambil dan dicoba untuk dibawakan dengan gaya Asahan ya, khas Asahan gitu ya. Benar. Asahan. Ya. Kenapa kok dibuatnya jadi simulasi? Kalau nggak salah tadi terdengar kayak simulasi itu gimana sih? Simulasi itu semacam gladi lah dulu ya kan untuk menyemangati adik-adik baru, nggak cuma sekedar latihan karena menunggu pementasan di tahun 2021 itu kan masih lama ya, sekitar 2 bulanan lagi gitu. Nah, jadi kita buat untuk penyemangat mereka, nggak cuma latihan-latihan doang, ya udah kita tampilkan di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Yang nonton adalah para keluarga mereka dan beberapa orang yang memang diundang secara khusus gitu. Jadi orang-orang khusus dulu nih yang tertutup istilahnya, dan dari orang kedinasan dinas pendidikan juga akan hadir. Jadi untuk terbukanya untuk umum keseluruhan semuanya bisa nonton itu insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan di 2021. Kita berharap di Januari pandemi kita sudah hilang mudah-mudahan, karena sudah banyak juga orang beraktivitas di luar, tapi tetap menjaga kegiatan protokol kesehatan. Ya, dan kemarin itu sempat Teater Bintang mencari talent baru nih. Dan dulu kan Teater Bintang itu yang aku lihat bahwasanya itu banyak dari Man Asahan ya. Dan kemarin itu sempat mencari talent dari sekolah luar. Itu yang bakal main nanti besok itu kira-kira berapa orang dan berapa orangkah yang dari luar sekolah gitu? Kebetulan karena ini ya, kita Ramayana itu bermain secara kolosal, jadi ya udah semuanya bermain, termasuk aku hari ini. Aku bermain juga, jadi ya sutradaranya juga ya dibantu sama Anugrah untuk menulis skenario-nya, kita adaptasi dari naskah Ramayana dan aku ikut bermain gitu. Dan kalau diperkirakan jadi ini ada henna-henna ini sebenarnya untuk kepentingan besok. Terpaksa dilukis-lukis di tangannya buat kepentingan besok sebenarnya. Itu buat sendiri, Umi? Gak, dibantuin sama adik-adik teater juga yang bisa buat begini. Oh, mereka juga ada yang kreativitasnya itu membuat seperti itu ya, Umi? Iya, benar. Jadi ada teater itu ada yang bisa buat gini lah ya, punya beberapa kemampuan pula bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan teater bintang sendiri gitu. Jadi karena khas Melayu, jadi Melayu itu kan harus ada inainya gitu ya. Nah, jadi inilah salah satu pengorbanannya, tangannya harus dilukis-lukis gitu buat besok. Bisa diperkirakan kira-kira berapa pemerankah yang bakal main nanti? 25 orang semua keseluruhan ya, 25-25-nya main. 25 orang dan Umi sendirian selaku pelaku sutradaranya itu, aduh, aku ngurusin beberapa orang aja kok bisa stres deh, Umi. Dibantu sama inilah Purna-Purna juga, yang memang kebetulan mereka lagi libur kan karena masa kuliah daring, jadi mereka ada di sini dan pastinya bisa bantu. Jadi
alhamdulillah mereka bisa ikut bermain juga di dalamnya. Jadi yang bergabung itu nggak dari mulai anak baru yang pertama kali kenal teater, dari mulai purnanya sampai ke pembinanya, masuk semua di situ. Waduh, seru banget. Dan Iya. alhamdulillah kita ini dari tim ASEAN Pigram dapat undangan, dan tadi katanya orang-orang spesial gitu loh ya. Iya, pasti. Orang-orang spesial duluan nonton dibanding teman-teman di luar sana. Yang insya Allah kapasitas yang lebih besar ya. Mudah-mudahan di GOR nanti di 2021. Jadi ini masih skala-skala kecil dulu lah yang ya kita belajar dari masukan. Nanti kami menerima masukan, kritikan gitu ya, saran untuk perbaikan di Januari nantinya. Jadi dari sini kita belajar apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang, apa yang harus dikurangin misalnya kalau memang itu terlalu berlebihan. Jadi teman-teman, siapapun yang nonton boleh memberikan masukan kepada kami semuanya untuk bisa kami perbaiki dan ditonton lebih baik lagi nanti di 2021. Itu tujuannya, gitu. Yeah. Itulah gunanya simulasi. Jadi apa namanya, kalau ngomongin tentang teater bintang nih ya, ngomongnya teater bintang. Dari namanya itu kayaknya mengarah sesuatu hal yang memang benar anak-anak kreatif, dan dari logonya aku lihat di sana ya biasa logo-logo drama gitu ya. Jadi di sini mau bertanya nih mengenai tentang teater bintang ketika adanya pandemi. Bagaimana sih menghadapi tentang pandemi ini untuk anak-anak teater bintang? Awalnya memang di kegiatan pandemi itu kita vakumkan saat masa-masa pandemi itu betul-betul yang lagi marak-maraknya. Tapi karena ya namanya teater bintang yang penyakitan kalau nggak gerak gitu ya, penyakitan kalau gitu. Kita kehilangan momen dimana kita tuh terlalu sering beraktivitas, sering ketemu, sering latihan dan segala macam, tiba-tiba hilang dalam beberapa bulan terakhir. Akhirnya kita ketemu lagi nih saat masa pandeminya itu mulai bisa kita ya berdampingan lah ya, tetap dengan protokol kesehatan, tetap dengan menjaga jarak walaupun bersama-sama kumpul. Latihannya biasanya duduk lingkaran, nggak ada batasan, tapi sekarang kita buat batasan dan tidak melupakan masker ketika latihan, itu yang paling penting. Nah akhirnya kita kumpulkan teman-teman ya, kalau pada sibuk kan, kapan latihan lagi kak, kapan latihan lagi kak, akhirnya kita buat latihannya dalam waktu seminggu sekali gitu. Tapi karena mau pementasan kayak gini, akhirnya semalam diputuskan beberapa hari ini berturut-turut kita latihan gitu sih caranya. Jadi beraktivitas di secara online, ada puisi virtual kemarin gitu. Jadi kita jarang dari rumah masing-masing bikin puisi virtual. Tadi kan sempat bilang bahwasanya teater bintang nih kalau seandainya nggak ngebuat sesuatu itu kayaknya waduh udah heboh gitu ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kalau untuk event itu kayaknya waduh sangat dilarang banget gitu. Sehingga kayaknya bagaimana ya sudah menumpuk di sini banyak, kapan ini kita bisa bangkan gitu ya. Pendapat Umi Wiyah mengenai tentang event-event yang mungkin ya sudah banyak nih diisi kepala Umi Wiyah selaku sutradara dari teater bintang ini. Ada nggak plan-plan yang ingin membuat dan ingin membuang pandemi ini gitu ya? Iya, sebenarnya banyak banget ya yang mau dilakukan gitu ya, karena setahun ini terakhir kali berkegiatan itu di Prasasti Seni di Januari, dan setelah itu kita nggak ada apa-apa, nggak ngapa-ngapain, ini baru besok kita mulai lagi. Tapi yang harus kita pahami adalah jangan sampai kita hanya berdiam diri walaupun masa pandemi, harus ada produktifnya secara positif tentu saja. Nah, produktif itu dengan cara apapun yang kita bisa, entah itu melalui online gitu ya, entah itu melalui video-video gitu. Masa pandemi kemarin Teater Bintang membuat monolog gitu ya, monolog secara video, dan ya udah dikirimin video, kemudian video terbaiknya kita masukin di Instagram. Adalah satu penggalannya di Instagram Teater Bintang kalau tidak salah. Kemudian ada buat kita nggak bisa puisi barengan nih di satu event, harusnya ada, tapi akhirnya bikin virtual masing-masing dari rumah gitu ya, dengan membacakan puisi gitu. Kemarin milih puisi yang berhubungan dengan pandemi juga gitu. Pergilah bersama hujan esok hari judulnya. Dan untuk saat ini kegiatan yang harus kita lakukan memang bersabar gitu, menyimpannya untuk kita keluarkan untuk sesuatu yang lebih baik itu nanti di 2021 gitu. Karena kalau kita lihat kondisi orang-orang sekarang ya, untuk kegiatan pesta segala macam itu kayaknya udah boleh-boleh aja, dan alhamdulillah semuanya sehat gitu ya. Cuman memang kita tetap sesuai dengan aturan pemerintah, protokol kesehatan harus dijalankan
Jadi kegiatan-kegiatan teater bintang tetap berjalan walaupun dengan kapasitas yang lebih kecil sekarang ini, gitu sih sebenarnya. Ide-ide tetap berjalan tapi secara bertahap. Walaupun di masa pandemi ini kita bukan berarti untuk berhenti berkarya, kita tetap berkreasi walaupun melalui media sosial ataukah melalui internet yang sudah memang selama ini kita semuanya berhubungan dengan internet gitu ya. Tapi ngomongin tentang teater nih Umi, karena ada beberapa followers yang mungkin sering berperan menjadi mungkin komedian dan mungkin buat-buat film pendek gitu ya. Jadi bisa nggak Umi menjelaskan tentang teater ini seperti apa sih sebenarnya gitu? Teater itu adalah sebuah seni peran. Yang bedanya sama sinetron yang merupakan seni peran juga, bedanya adalah ditonton secara live gitu. Dan kita mengeluarkan segala macam ekspresi secara lebih gitu ya dibanding kita bermain drama. Kalau drama kan ya ekspresinya biasa aja ya. Kalau misalkan kau mau kemana gitu, ya udah biasa aja mau kemana ya sesuai dengan gimana di sinetron. Tapi kalau di teater itu ekspresi kita harus lebih kita tekankan kembali dengan intonasi yang jelas juga. Misalnya pada pementasan Ayahku Pulang misalkan. Di situ ada dialog malam hari raya Narto, dengarlah takbir itu bersahut-sahutan. Itu kalimatnya. Jadi kita bisa menggunakannya malam hari raya Narto. Dengarlah takbir itu bersahut-sahutan. Gitu. Kalau di sinetron nggak ada kayak gitu. Kalau di sinetron tuh nggak kayak gitu. Kalau di teater tuh kayak gitu tuh. Nah, itu contoh aja sih. Ditonton secara live gitu. Dipentaskan, dipertunjukkan dengan berbagai macam properti dan kita bisa menggunakan tarian juga di sana, ada boleh bernyanyi juga di sana, silahkan. Jadi yang bebas berkarya di dalamnya. Dalam satu panggung bisa dinikmati oleh banyak orang, beberapa seni. Kita bisa berpuisi di dalam teater, kita bisa bernyanyi, bisa bermain musik dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau teater ini kan pasti kita ada dialog ya, dialog dan itu yang harus dihafal, skrip atau skenario. Betul. Ya. Nah itu bagaimana sih menghafal? Karena ini aku pribadi sendiri untuk menghafal lirik lagu aja susah. Apalagi menghafal dialog atau skenario. Ini ada triknya nggak sih? Sebenarnya kita kalau di dalam naskah itu tidak perlu menghafal. Kalau aku bilang tidak menghafal. Kita hanya perlu membaca naskah, memahami naskah itu apa. Ceritanya seperti apa. Nah kita tinggal memasukkan kalimat yang pas buat kita, yang nyaman buat kita tuh apa. Yang penting tidak keluar dari pesannya, tidak keluar dari dialog yang seharusnya, tidak keluar dari isi naskah tersebut. Jadi kita pahami aja, terus kemudian, oh lebih enak nih aku ngomongnya kalau kayak gini, nggak perlu ikutin naskah, jadi nggak perlu menghafal, hanya memahami naskah. Jadi aku tekankan sama adik-adik teater, kalian tidak menghafal naskah, tapi memahami naskah. Kalau naskahnya ada 20 lembar, kan nggak ada, ya bukan nggak ada yang nggak mungkin ya, maksudnya untuk mereka yang masih pemula pasti nggak bisa gitu. Nah jadi ya udah, baca, pahami tentang apa itu, tentang bagaimana, ya udah silahkan keluarkan berdasarkan explore imajinasimu sendiri, mau gimana ini enaknya berdasarkan perannya. Yang penting dia ngerti karakternya seperti apa. Kalau misalkan antagonis, mungkin nggak enak nih di naskah ini sama dia untuk menyampaikannya kurang pas. Oh iya, aku boleh nggak Kak bikin yang begini? Silahkan. Yang penting tidak keluar dari naskah aslinya gitu. Nah, kecuali yang berhubungan dengan amanat atau mungkin yang berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan pasti gitu ya, tentang dunia alam, tentang fisika misalnya ada di dalam naskah, tentang biologi gitu ya, tentang agama, ayat dan seperti itu memang harus dihafal. Yang berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan ilmu pasti. Nah, itu kan nggak mungkin dikarang dan kita nggak boleh salah-salah supaya ilmu yang kita berikan kepada penonton juga sesuai gitu, tidak salah memberikan ilmu sih lebih tepatnya. Kayak aku sendiri nih memang ini gimana ya, sempat juga kemarin gimana ya kalau aku itu orangnya paling mudah ketawa dan nggak bisa melihat sesuatu hal itu ketawa gitu ya. Itu bagaimana sih cara untuk menggembleng ya ngomongnya ya? Karena kalau ikut teater bintang aku lihat di sana mereka harus jalan dengan kostum yang nggak jelas gitu kan. Bahkan kostum sesuai dengan keinginannya. Apakah harus seperti itu untuk ikut menjadi teater gitu? Seorang artis atau apa gitu, dunia film gitu? Iya.
sebenarnya itu membantu melatih percaya diri mereka gitu sih. Ketika seseorang sudah percaya diri dengan apapun yang terjadi pada diri dia, dan ketika nanti tampil untuk sesuatu yang lebih kecil, dia udah nggak malu lagi. Orang sesuatu yang besar aja udah dia kerjakan gitu. Misalnya dia berkostum rombeng-rombeng, rusak-rusak, tapi jalan ke pangkal titik, itu kan udah semua orang liatin gitu loh. Nah, jadi kalau cuma di panggung yang orang normal kayak gini, kenapa harus malu? Karena dia sudah melewati masa itu. Pernah pakai baju Superman tapi jalannya keirian kayak gitu. Orang-orang pada aneh kan lihatnya gitu. Ada yang pakai kostum kuntilanak dan sebagainya, itu melatih sebenarnya kemampuan kepercayaan diri. Nah, kalau kebiasaan kita ketawa pada saat ngelihat sesuatu, misalnya ada bebek nungging misalnya lewat pas pada saat kita lagi main, ada yang lagi bersin tapi lucu gitu ya, bersin tapi bangkunya patah, ya pasti kita ketawa kan gitu. Tapi kemampuan mengendalikan diri kita adalah tips yang aku kasih ke adik-adik adalah masuk ke dalam karakternya. Kau lupa dirimu tuh siapa pada saat di panggung gitu loh. Penonton ini samar, tidak nampak. Kita bermain di panggung itu rumah kita. Jadi apapun yang terjadi pada penonton, kita nggak akan terpengaruh, karena kondisinya misalnya kita lagi marah, kita lagi sedih misalnya di saat itu. Karena kita sudah masuk ke dalam peran itu, kita akan mengabaikan semua yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita udah sedih, misalnya sedih nih, ada yang meninggal di sekitar kita, terus ada yang bersin, bisa ketawa nggak sih? Kan enggak gitu loh. Karena misalnya nih, keluarga kita meninggal, contoh aja sih, pasti sedih kan kondisinya. Nah, karena kita sudah masuk dalam kesedihan tadi, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita nggak akan peduli gitu kan. Kita pasti menahan diri untuk, pasti sedih gitu, nggak akan ada yang ketawa lagi gitu. Karena sudah masuk dalam peran. Tapi karena mungkin ngelihat nih, di TikTok ada orang yang buat konten, jadi lagi ngejenguk temennya meninggal gitu kan. Biasa kan kalau anak SMA ini kan, jangan kan anak SMA, kadang kita juga kalau ketika ngelihat orang gitu kan, dia ketawa ini, dan ketika dia itu bersin, terus entah terjatuh, lihat bebek nungging gitu kan, pasti kan ketawa refleks gitu kan. Pernah ada yang buat kayak gitu. Iya pastilah. Di TikTok itu kan bukan keluarganya ya, karena temennya gitu ya. Kalau coba misalnya bapaknya yang meninggal gitu kan, nggak mungkin bisa berani ketawa ya dia gitu. Nah jadi apa ya, yang kita lakukan adalah gimana ya, menahan diri sih sebenarnya, mengendalikan diri. Nah pengendalian diri ini yang perlu latihan lebih banyak di teater bintang. Kalau untuk anak baru memang susah tuh nahan diri untuk nggak ketawa untuk sesuatu yang lucu. Udah pastilah kita normal lah ya, untuk lucu pasti ketawa, nggak ada yang lucu tuh nahan ketawa tuh kan pasti sakit ya gitu. Jadi di teater namanya olah rasa. Nah olah rasa inilah nanti kan kita kendalikan, ini yang buat mereka nggak akan bisa ketawa ketika terjadi sesuatu. Belajar teater ini memang bagi aku sendiri pribadi emang sedikit kayaknya sulit nih gitu, karena aku orangnya mudah refleks, dan memang itu tadi untuk menjadi masuk ke dalam peran tersebut itu memang belum pernah dicoba serius, itu belum pernah dicoba gitu ya. Ketika ada pemotretan gitu kan, bahkan ketika aku nge-video nge-vlog gitu aja aku masih ini canggung gitu ya. Canggung gitu, apalagi kalau udah teater, kita ini ditonton oleh orang banyak gitu ya, itu nggak bisa take ulang gitu, ini bagaimana ceritanya, pasti seperti itu ya. Jadi untuk menjadi seorang pemeran di teater ini sangat sulit ya. Jadi untuk kelanjutannya Umi, tahap-tahap yang paling sulit di teater itu gimana sih? Apa kira-kira? Bukan sesuatu yang sulit untuk berada di dunia teater gitu. Selama kita menikmatinya ya mudah-mudah saja gitu ya, simple. Kalau di teater itu sebenarnya lebih kepada pengendalian imajinasi, pengendalian emosional. Nah, kalau misalnya di sinetron nih, mereka apalagi yang stripping, mereka dikasih naskah, kemudian besoknya main tanpa dikasih kesempatan buat mereka memahami naskah itu. Ya udah mereka mainkan, cut, dipotong, ulang lagi ya begitu aja gitu. Nah, di teater tidak. Kita punya masa untuk reading. Reading naskah itu baca naskah ini dulu, pahami, lalu semua kumpul gimana berdasarkan imajinasi mereka, ini intonasi ngomong ini gimana gitu loh, berdasarkan masing-masing setelah dibaca. Jadi betul-betul kita pahami, betul-betul masuk di dalamnya. Jadi ada proses itu, bisa sampai 2 minggu cuman untuk baca naskah doang gitu loh. Nah ketika sudah baca naskah, ngerti nih karakter ini gimana. Di situ kita bisa pengendalian diri dan memahami karakter apapun, dan kita bisa mengeluarkan karakter apa aja gitu.
Nah, kalau di sinetron itu ya begitu, makanya banyak sekali para artis yang hari ini ya karena dia wajahnya cantik, tampan, main sinetron selesai, besok main lagi begitu aja karena nggak ada ngafal nggak ada memahami naskah gitu. Ya mereka dikasih naskah hari ini, besok main, nanti mau main dan malam ini langsung dikasih naskahnya begitu aja gitu. Nah, yang paling sulit dalam di teater itu adalah itu tadi diolah rasa. Jadi olah rasa itu ada maling dalamnya lagi, olah sukma. Yang di dalamnya kita benar-benar tidak mendengarkan apapun. Itu yang paling sulit dan hari ini aku belum bisa sampai ke olah sukma. Olah sukma itu kayak gini, kita masuk di dalam teater, tapi kita tidak mendengar lagi suara. Misalkan kalau kita berada di luar, kita tidak mendengar lagi kendaraan-kendaraan, kita tidak mendengar lagi penonton itu berisik atau apapun. Udah, kita masuk di dalamnya. Bener-bener udah jadi, bahkan kita dipanggil dengan nama kita sendiri aja kita udah blank. Kita masuk misalkan namanya Riani, ya udah Riani, aku Riani sekarang. Nah, itu yang mungkin aku belum sampai ke sana, yang belum bisa menghilang diri. Ya udah menghayati naskah tapi belum sampai ke sukma. Seperti itu yang paling sulit, terus berjalan gitu. Jadi pernah nggak Umi itu menemukan seseorang apa sih? Kalau di teater itu ngomongnya apa sih sebagai artisnya, apa talentnya? Personil kalau aku bilangnya di teater bintang namanya personil teater bintang. Pernah nggak menemukan personil di teater bintang ini yang memang dia kepingin masuk nih di teater bintang, tapi dia nggak bisa mengikuti apa ya? Misalnya contohnya kamu karakternya kayak gini, enggak, karakter aku kayak gini. Pernah nggak menemukan kesulitan dengan personil yang dia harusnya seperti ini, tapi dia ngeyel dengan ini gitu, nggak bisa dirubah gitu karakternya gitu. Kalau dia ngeyel dengan karakternya itu tidak, tapi memang secara natural yang tidak bisa itu ada beberapa. Misal nih, kita mau karakternya seperti ini, tapi dia belum bisa nyampe otaknya untuk sesuai dengan yang kita mau gitu. Ya. Jadi misalkan sedihnya, tapi sedihnya nggak dapet gitu. Nah itu bukan karena dia ngeyel, tapi memang karena ketidakbisaan dan belum mampu sebenarnya ikut di dalam. Nah, aku tuh menghargai itu kan, gitu. Akhirnya kondisi itu kita minimalkan peran dia, atau bahkan kita hilangkan atau kita ganti yang sesuai dengan dia daripada ngerusak semuanya, gitu loh. Nah, jadi dia harus mau gitu, bukan ngeyel sih. Kalau ngeyel mendingan lo keluar aja. Kalau memang pengennya dia, maunya dia ya dia aja sutradaranya kalau kayak gitu. Ya itu aku. Kalau masih mau bergabung di sini sesuai dengan keinginanku, karakternya apa. Ya gitu, tapi tetap kita bebaskan dia mengeksplor dirinya, bukan harus aku mau kok kayak gini, nggak gitu. Artinya dia sudah baca naskah ini seperti apa dan bagaimana, ya sudah kita eksplor dan kita membantu mengarahkan. Nah, ngeyel itu kan kalau kita udah arahkan tapi tetap kekeh dengan enggak, aku maunya kayak gini, aku pokoknya nggak bisa kayak gini. Nah, itu ngeyel kan namanya gitu. Nah, jadi apa sih? Itu yang aku nggak bisa terima gitu. Oh gitu loh. Ayo Mama Diana. Lebih bagus dia keluar aja daripada merusak semuanya ya Umi ya. Jadi di sini Umi atau bikin kalau dia punya ide yang ini kan, ide yang sesuai dengan keinginan dia. Dia aja yang bikin naskah gitu. Oke Umi, tadi kan sudah ngebahas tentang teater nih. Sudah mungkin teman-teman atau followers yang sudah nonton ini tahu nih teater ini seperti ini, dan teater itu ternyata bisa dikembangkan dan memang berbeda ya Mi. Kalau teater itu kayaknya langsung live gitu, kita bersandiwara atau memerankan adegan gitu ya. Nah kalau misalnya kayak di video-video itu kan bisa beberapa take ulang gitu ya. Jadi untuk yang berikutnya itu adalah tadi sempat Umi bilang tentang teater dan puisi itu berkesinambungan gitu. Itu kalau untuk puisi itu bagaimana Umi pemahaman tentang puisi? Puisi itu adalah sebuah seni sastra tertulis ya apa ya, lebih pada kata-kata berjiwa yang dikeluarkan oleh seorang penyair. Itu sih kalau puisi. Kata-kata berjiwa itu bisa apa saja, tidak harus dengan sastra. Kata kopi aja bisa jadi sesuatu yang berjiwa kalau konteksnya pas gitu. Aku hanya ingin minum kopi bersamamu, berdua saja. Gitu aja pun udah jadi puisi kan gitu ya. Bagi orang yang ngerasain hal itu, ya pasti, kok aku banget sih, pasti itu. Karena puisi itu sesuai dengan interpretasi orang yang ngerasainnya. Gitu. Jadi kalau untuk ini Mi, kadang kan apakah ada perbedaan intonasi pembacaan puisi? Karena kemarin itu sempat dengar bahwasanya puisi itu kayak ngomong biasa dan dia kayak marah-marah malah gitu. Nah itu kan apakah itu termasuk puisi? Ada nggak perbedaan
intonasi ketika kita membaca puisi? Kalau puisi itu kan intonasinya sesuai dengan isi puisi tersebut. Jadi ada puisi yang bentuknya romantis, jadi kita juga intonasinya berbeda. Ada puisi yang bentuknya orasi, ya bentuknya tidak lagi beromantis-romantis dengan intonasi-intonasi yang biasa. Aku adalah engkau ya ingin ku percaya misalnya. Kayak gitu lagi kalau udah bentuknya orasi ya kayak kita ngobrol biasa. Aku tidak suka ketika memang mereka selalu bicara tentang apa hal yang tidak aku sukai. Hari ini DPR merasa dirinya paling benar. Gitu kan beda lagi sama yang tadi. Nah itu orasi namanya, puisi tapi diorasikan boleh. Nah kalau bentuk-bentuk itu tergantung pada isi puisinya gitu. Oh, intonasinya tergantung dengan isinya. Kalau romantis ya romantis, jangan pula romantis itu hey kau cantik sekali atau gitu-gitu, nggak bisa ya Mi ya. Dapur yang dibilang cantik. Gini ya, kalau untuk puisi, karya puisi yang sudah buat itu ada beberapa kertas kah atau udah berapa judul kah kira-kira? Kalau judul aku nggak ingat ya. Kalau di buku kan 2 buku, mungkin ada 2 buku. Ya gitulah ya kalau di buku kan. Tergantung bukunya tebalnya berapa sih. Kalau tebalnya segini mungkin cuma 1. Kan? Buku juga. Tergantung tebalnya, kalau cuma segini ya bisa jadi 3 kan gitu. Buku 30 kan. Tergantung isi bukunya juga. Ya agak banyak kan, karena memang menulis puisi itu dari masa sekolah, karena masa sekolah itu aktivitas prestasinya sebenarnya berhubungan dengan dunia sastra, kayak ikut lomba cipta dan baca puisi, jadi buat menciptakan lalu dibacakan, yaitu prestasi-prestasi yang berhubungan dengan itu. Nah dari situlah karena mungkin berprestasi di bidang yang kita suka, akhirnya memilih jurusan yang sesuai, yaitu ya udah di sastra, dan terus dijalankan sampai hari ini. Nah dari naskah puisi kita bisa arahkan ke kita kembangkan dalam bentuk teater. Kalau Bams pernah lihat ketika waktu kita di refer Hari Puisi Indonesia, masih ingat nggak dulu? Jadi di situ ada sebuah pengembangan dari sebuah puisi sebenarnya, ketika tentang bagaimana orang-orang yang yang membedakan status sosial. Nah kami mengambilnya dari adaptasi puisi lalu dikembangkan dalam bentuk teater. Nah naskah itu bisa berasal dari puisi. Puisi itu bisa dikembangkan dalam bentuk apa saja. Termasuk sebuah film Hujan Bulan Juni itu kan dari puisi, lalu dikembangkan bisa jadi film gitu. Karya Sapardi Djoko Damono. Nah, jadi berkesinambungan teater gabung sama bisa. Kalau puisi kita dibuat lagu nggak, Umi? Bisa. Kadang-kadang bahkan sebagian besar orang penyanyi atau pencipta lagu membuat sebuah lagu itu bahkan dari puisi yang dia buat. Lalu dia tinggal membuat aransemennya, lalu dia membuat iramanya kan gitu. Tinggal membuat itu yang mana refnya gitu. Ya rata-rata dari puisi yang tertulis kan gitu. Oh gitu. Nah, jadi kan tadi kita udah ngebahas tentang teater dan puisi. Mungkin Umi bisa menjelaskan kesimpulan dari teater dan puisi gitu. Ya, teater itu adalah sebuah seni peran yang ditampilkan oleh seorang pemeran yang berada di atas panggung, pertunjukan yang ditonton oleh semua orang. Boleh siapa saja. Jadi tonton secara live, itu dia. Jadi di sini kesulitan seorang pemain teater itu adalah meminimalisir kesalahan yang ada gitu. Jadi karena ditonton langsung, dia bisa berekspresi langsung dan ditonton orang bagaimana langsungnya dia bermain peran. Jadi kalau kayak tadi kita bicara tentang dunia film dan sinetron, kalau salah dia bisa ulang. Nah kalau di teater itu yang tidak bisa dilakukan. Makanya aku bilang sama adik-adik, kalian lebih hebat dari Reza Rahardian, supaya mereka semangat kan. Kalian lebih hebat dari pemain sinetron atau pemain film di Indonesia ini siapalah ya. Kenapa? Karena mereka kalau salah mereka bisa cut, bisa ulang. Nah kalian enggak, kalian enggak terkenal, tapi kalian lebih hebat dari mereka. Aku bilang gitu. Karena ditonton orang secara rame itu kan nggak gampang ya, gitu. Benar. Ya pasti kita buyar konsentrasi, belum terjadi apa-apa, pasti ada kemampuan yang harus mengendalikan diri untuk konsentrasi, itu yang paling penting, gitu. Kesulitannya itu tadi. Selain kita menghafal naskah orang, kemudian kita mampu mengendalikan otak, emosional dan sebagainya di satu panggung pada saat yang sama, gitu. Jadi kalau puisi dia lebih kepada tulisan. Nah, bisakah orang-orang yang tidak romantis menulis puisi? Bisa, gitu. Siapapun bisa menulis puisi. Apapun yang dia rasakan bisa dituliskan. Orang yang pemarah, Mi, bisa juga ya?
Bisa tuliskan aja kalau dia lagi marah. Kalau makian-makian yang dia tuliskan itu sebuah puisi, namanya puisi kontemporer. Jadi kalau dia keluar kata-kata bajingan, sialan, setan segala macam itu boleh dikeluarkan dalam puisi, boleh. Namanya puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu adalah puisi bebas makna, aturan, bebas kata, bebas apa aja. Jadi semua yang mau dikeluarkan keluarkan aja gitu. Gitu ya. Bentuknya kayak mana suka hati kita, ya udah, mau bentuk tanda tanya, mau bentuk tanda seru, mau bentuk apa di puisi. Kebiasa kan kalau puisi itu baiknya 1 2 3 4 1 2 3 4 kan gitu ya. Enggak, kalau di puisi kontemporer boleh mau 1001 bait, 1000 baris pun silahkan gitu. Gitu. Jadi yang tidak romantis pun silahkan. Orang pemarah bisa membuat sebuah puisi gitu. Jadi kan Najwa Shihab, jadi kan dulu kalau aku sampaikan itu bukan dari orang sastra, tapi ketika dia membuat puisi kena yang berhubungan dengan dunia politik, dunia pemerintahan, dunia Indonesia dan sebagainya. Padahal bukan dari orang sastra kan, nah gitu. Jadi gini Mi, dulu sempat juga apa ya waktu sekolah dulu, aku pernah sekolah ya Mi ya, gitu. Jadi sempat juga belajar untuk membuat puisi. Katanya kalau untuk puisi itu misalnya awalnya A, akhirnya harus A gitu. Itu pantun ya Mi ya? Aduh, enggak ada aturan itu dalam puisi. Jadi puisi itu tidak juga ada. Lirik lagu juga tidak ada aturan. Kalau mau menyamakannya itu namanya rima. Rima itu memperindah sebenarnya, memperenak aja sih. Tapi nggak harus semua isinya berhubungan. Kalau A semua enggak. Kalau di pantun pun tidak A semua. Kalau pantun itu kerjanya AB-AB. Jadi baris 1 sama baris 3 yang sama, baris 2 sama baris 4 yang sama. Jadi nggak semuanya A, nggak semuanya I gitu. Enggak. Itu di pantun itu cuman baris pertama sama baris ketiga, baris kedua sama baris keempat itu yang sama. Di puisi tidak ada aturan. Tapi boleh, silahkan untuk memperindah puisinya, untuk memperindah pembacaannya, untuk memperenak isi puisi tersebut gitu. Namanya rima. Rima ya. Nah, jadi sudah hampir 30 menit, Mi. Ada nggak kesempatan untuk para teater yang ingin gabung di teater, ada lagi nggak kesempatan untuk bisa bergabung? Boleh, tapi setelah pementasan. Jadi ini setelah pementasan. Kalau di tahun ini sepertinya tidak bisa karena setelah pementasan tajuk Asmara Ramasinta akan dilanjutkan dengan pertunjukan ini, insya Allah, untuk judul Ayahku Pulang. Jadi nanti kami akan seleksi seluruh anggota teater itu dan kemudian dipilih yang terbaik. Jadi diseleksi dengan beberapa kelompok gitu caranya. Jadi ada 3 kelompok yang akan kami buat. Jadi akan dipilih siapa pemeran ini yang terbaik, yang ini yang terbaik, yang mana ini yang terbaik di mana. Jadi yang terbaik itu akan dikumpulkan jadi satu, maka akan dibuat dalam pertunjukan ini di Desember. Aku spoiler duluan. Oh gitu ya. Pertunjukan yang lagi ya. Jadi Umi, ada nggak caranya pulang? Ada nggak caranya untuk bisa bergabung? Ada nggak syaratnya gitu? Kalau syaratnya sih sebenarnya nggak ada ya, tapi paling tidak punya kemauan, ulet, kemudian tahan mental. Sapri bisa ikutan? Mental. Kalau orang-orang yang kuat mental biasanya 2 hari keluar. Hanya saja cuma kemampuan paling tidak adalah bakat gitu ya. Misalnya bakat itu memang tinggal dia keluarkan aja, bukan lagi bukan lagi pembinanya yang mengeluarkan bakat itu. Dia masuk tapi nggak bisa apa-apa ya percuma juga. Dia harus punya kemampuan yang paling tidak berdasar gitu ya. Rata-rata anak teater yang baru masuk ini pun ya belum mengerti tentang teater, tapi paling tidak mereka punya bakat yang mendasar. Alhamdulillah setelah kita seleksi dia punya kemampuan lain, entah itu bernyanyi, entah itu bermain musik, kan jadi tambahan gitu ya. Bisa bergabung di Teater Bintang ya, Mi ya? Bisa, jadi kemampuan tari, nah itu yang akan kita lakukan. Makanya di dalam satu teater itu kan bisa macam-macam gitu ya. Dalam satu panggung kita bisa menampilkan yang mampu puisi, yang mampu bernyanyi, yang mampu bermain musik, yang mampu menari. Dan besok akan kita keluarkan anak teater yang nggak bisa nari, besok bakal nari. Oh gitu. Jadi ini Mi, kembali lagi bertanya juga ini ya. Karena kan apa yang bisa dibilang ya?
banyak mungkin orang yang kepingin bergabung di teater bintang. Salah satunya karena tidak percaya diri apakah aku mungkin bisa. Nah, salah satu contohnya adalah aku. Apakah aku masih bisa bergabung di teater bintang kira-kira? Kapan sih aku itu diajak? Kapan sih aku ini kayaknya bisa bergabung? Yuk, yang kuat ya. Nah. Boleh sih, boleh bergabung gitu ya kan. Untuk latihan bersama kami boleh. Poster-poster seperti BAMS ini kan yang kita perlukan dalam karakter tertentu kan. Oh Ya. gitu. Aku ngeles ya. Bukan menjadi karakter beruang kutub kan, Umi? Enggak, jangan. Bukan kutub. Kita butuh sound system. Tapi Umi, setelah kita ngobrol nih, apakah Umi bisa menangkap cocoknya nih si Bam ini sebagai pembantu ataukah sebagai orang dibantai gitu? Kira-kira apa sih yang cocok gitu? Kalau aku bisa beberapa sih kalau untuk karakter Bams yang seperti ini kondisi yang pertama rentenir bisa. Yang kedua bisa jadi kepala geng di dalam satu kegiatan premanisme. Yang ketiga bisa menjadi orang kaya yang luar biasa kaya gitu ya, tapi orang kaya dengan kayak norak gitu. Iya. Bisa. Nah, jadi karakter berikutnya adalah aku bisa melihat sosok seorang ayah yang bijaksana akan keluar juga dari sisi Bams dengan walaupun dengan tampilannya itu bijaksana tapi lucu. Nah, gitu tetap gitu ya. Sepertinya sudah banyak yang dibicarakan. Aku juga bingung nih materi apa yang mau ditanya lagi gitu ya. Mungkin Umi bisa menjelaskan lagi atau kesimpulan-kesimpulan yang lainnya, Umi. Ya, apa lagi yang mau kita sampaikan ya? Tadi teater udah, puisi udah. Jadi intinya silahkan beraktivitas produktif gitu ya, dengan segala macam kreativitas yang kita punya meskipun dalam kondisi pandemi. Jadi bukan berarti pandemi itu membuat kita malas, membuat kita malah tidur-tiduran gitu kan. Aktifkan diri kita dengan berbagai macam apa yang kita bisa sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau aku di dunia sastra ya udah aku mengaktifkan diri dengan dunia sastraku. Entah itu dalam bentuk puisi, entah dalam teaternya dan sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk berkarya kalaupun kita tidak bisa dalam bentuk nyata yang ditonton orang. Tapi karena teater itu harus ada penontonnya, salah satu unsur intriksiknya gitu ya, ditonton orang, ya harus ada yang minimal dalam skala kecil. Itu yang aku lakukan gitu. Skala kecil dulu selama 2-3 bulan ini akan kami tetap langsungkan pertunjukan dengan skala kecil sebelum nanti kita lanjutkan kegiatan yang mudah-mudahan bisa mengeluarkan semua ide yang ada di kepala di 2021 gitu. Jadi teman-teman silakan berkarya apapun yang kalian bisa, apapun yang kalian mampu. Itu sih karyanya apa, jangan takut memulai sih lebih tepatnya. Lakukan aja, jangan takut salah. Teman-teman tidak akan tahu itu salah atau benar kalau kita tidak memulai sesuatu. Nah, aku juga lakukan ini kalau makanya ada simulasi kan. Kalau misalkan itu salah, aku terima masukan-masukan untuk besok dari teman-teman ataupun siapapun yang datang undangan besok. Melihat penampilan kami yang kurang ini kurang itu, ya udah jadi masukan. Kalau kita nggak lakukan kan kita nggak tahu salahnya di mana gitu. Jadi nggak perlu takut salah, nggak perlu takut aku minder nih nggak bisa. Dari mana kita nggak bisa kalau kita tidak memulainya? Gitu sih. Ya, itu tahu dulu tipsnya gitu ya dari Umi ya. Dan kembali aku ingetin buat teman-teman semuanya, semoga di tahun 2021 teater bintang bisa menjadi bintang lagi seperti dulu-dulu event yang ingin kita buat ya. Jadi Umi ada nggak rencana sih ngajak aku gitu untuk main teater gitu? Boleh lah, kami setelah pementasan ini aku berencana ngajakin teman-teman yang kreator-kreator kisaran ini untuk bergabung. Tantanganku adalah ketika seorang tidak pemain teater yang aktifnya mungkin dunia media sosial lah ya aku bilangnya, atau konten kreator gitu ya, bermain secara live, bisa nggak gitu? Itu adalah tantangan buat kalian dan buatku juga sih gitu. Bisa nggak ya ngeliat orang-orang ini yang mungkin ya mungkin satu bercandanya banyak, kedua ketawanya banyak, ketiga kita lebih ya mungkin akan susah untuk menghafal naskah misalnya, itu kan tantangan. Tapi paling tidak nanti kita buat naskahnya sedikit, kita kembangkan dan kita akan bermain bersama satu panggung. AVG Team
Mama, Jack, Kapan nih? Aku nggak sabar. Bang, Sapri, ya jangan komen aja. Aku ajak bergabung bersama kami main, kita kolaborasi untuk pementasan berikutnya. Gimana? Boleh. Kalau untuk aku tantangannya siap, walaupun aku nggak tahu hasilnya gimana, yang penting terima dulu tantangannya gitu ya. Itu butuh latihan berapa hari sih Umi atau berapa bulan? Tergantung kemampuan otak juga sih. Pernah nggak Umi? Ketika ini kita udah siap, waduh, aku udah siap nih kayaknya. Tiba-tiba di panggung ngeblank itu pernah? Kalau ngeblank enggak, lupa iya, tapi nggak boleh ngeblank. Pemain teater tuh nggak boleh ngeblank karena kalau dia lupa wajar, tapi dia harus ganti atau improvisasi dengan dialog yang lain yang tidak keluar dari naskah itu. Nggak boleh ngeblank. Kalau ngeblank berarti habis otaknya gitu aja. Oh gitu. Berarti dia sedang melakukan. Nah, lupa pasti. Nggak ada pemain teater yang pastinya nggak lupa. Pasti, termasuk aku. Tapi harus mengganti kalimat itu sesuai dengan yang butuh kecepatan berpikir. Itu sih. Nah, ini akan masuk ke apa ya namanya. Kita nanti kalau misalkan latihan nih, nanti Bams akan ngerti sendiri nih. Akan tahu sendiri, oh kayak gitu namanya improv. Oh, aku kan tadi lupa, kok bisa aku menyambungnya. Nanti akan ngerti sendiri ketika bermain sebenarnya. Aduh, nggak sabar ini. Tapi ini bisa ya tadi lupa tadi, pasti kayak gitu. Nah, itu nanti aku sendiri nanti pada saat kita bermain. Makanya nggak boleh blank. Oke, terima kasih untuk Umi Wia dan juga untuk semua yang nonton live ini, dan juga Mr. Randy, Sapri Lubis, dan juga Bu JAX, dan juga buat semuanya nggak disebutin, dan juga buatnya Kak Diana selaku manajer Asan Pigram terkece. Aku nggak ada otak. Otak batin aku ada otaknya, kalau nggak ada otaknya gimana mau acting gitu. Kalian mengkejar ya. Aku nggak ada otak pula, nggak bisa. Kebanyakan orang teater tuh nggak ada otaknya, gimana dong? Rata-rata nggak ada otak. Dibuang. Cuman, ya. Kalau isinya dikit-dikit, itulah yang dimanfaatkan. Bisa dirasain loh, kan ketawa aja luar biasa, sampai tadi Gladi aja itu nggak ada seriusnya loh. Kadang-kadang aku khawatir kan, aduh kita mau main nih besok, tapi masih ada aja gitu. Ya gitu. Itu salah satu ciri-ciri orang nggak ada otak kan. Gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini aja buat Umi Wia. Terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga sukses, dan untuk rencana plan ke depannya ya bisa dengan baik lah, karena adanya pandemi ini sehingga kita tidak bisa berkreasi, tapi kita tetap berkarya melalui sosial media gitu ya Umi ya. Terima kasih banyak untuk Umi Wia. Semoga sukses kembali doanya. Terima kasih buat yang sudah komen-komen yang komenannya di luar dari pembahasan ya. Oke, terima kasih Umi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.